Selamat siang semuanya, kita berjumpa kembali pada pelajaran sejarah Indonesia. Materi hari ini perkembangan kekuasaan Barat di Indonesia. Bagian yang pertama kita mempelajari kolonialisme dan imperialisme. Pengertian kolonialisme berasal dari kata kolonus yang berarti adalah tanah. Kolonialisme adalah paham yang menekankan pada penguasaan tanah atau wilayah lain yang ada di luar wilayah jajahannya. Dan kolonialisme ini dilakukan oleh banyak negara di Eropa. Lalu pengertian imperialisme, paham yang berarti adalah menguasai atau menjajah wilayah lain serta membentuk pemerintahan baru di negara yang akan dijajah atau yang sedang dijajah. Latar belakang kolonialisme, jatuhnya Konstantinopel pada Turki Utsmani sekitar abad ke-15, mencari rempah-rempah untuk kepentingan pribadi, mewujudkan 3G, Gold, Glory, dan Gospel, melanjutkan perang salib yang ada di Eropa, kemajuan iptek, serta membuktikan bahwa bumi itu bulat. Penjelajahan samudra. Penemuan-penemuan akan daerah baru ditandai dengan juga adanya jalur perdagangan baru menuju ke dunia timur. Penjelajahan ini diawali oleh bangsa Portugis sekitar tahun 1460-an awal. 3 tokoh awal yang mempelopori sebagai berikut. Lalu dilanjutkan oleh Spanyol yang dipelopori oleh Columbus dan juga tokoh Cortes dan juga Pizarro. Dilanjutkan kembali oleh Inggris sebagai bangsa ketiga yang melakukan penjelajahan samudra. Di sekitar Hindia Timur, Inggris melakukan banyak hal. Lalu Belanda. Pada masa Belanda inilah Indonesia mengalami hal-hal yang dinamakan tentang imperialisme, yaitu adalah penjajahan. Nah, Belanda kemudian membentuk kongsi dagang bernama VOC, yaitu adalah Verenigde Oost-Indisch Company pada tahun 1602. VOC inilah yang mengawali adanya kekuasaan Barat di Indonesia. Berikut ini ada cuplikan video, silahkan kalian amati bersama-sama. 350 tahun. Demikian pengajaran sejarah resmi negeri ini atas jejak penjajahan Belanda. Pada awalnya, bangsa Belanda datang bukan untuk menjajah. Sama seperti bangsa-bangsa Eropa lain yang datang ke Nusantara, Belanda datang untuk berdagang. Mereka mencari rempah-rempah Indonesia yang terkenal. Kedatangan Angkatan Perang Belanda pada awalnya bertujuan untuk melindungi perusahaan dagang Belanda VOC. Angkatan perang inilah yang pada akhirnya menjajah bangsa-bangsa di Nusantara. Maka berubahlah status Belanda dari berdagang menjadi penjajah. Berabad-abad Belanda menindas dan mengeruk kekayaan Nusantara, meninggalkan luka sejarah yang tak bisa dilupakan. Kekayaan alam bumi pertiwi memang telah menyilaukan bangsa-bangsa Eropa sejak abad pertengahan. Mereka kemudian tergerak untuk melakukan penjajahan. Berbarengan dengan balutan kemajuan ilmu pengetahuan, penyebaran ajaran Tuhan, dan terutama untuk kemakmuran dan kekayaan. Penjelajahan bangsa Barat mencari rempah Nusantara melewati sekian kisah dan peristiwa. Mulai dari Columbus yang tersesat dan menemukan benua Amerika pada tahun 1493,
sampai Francisco Serrao yang mendarat di Ternate pada tahun 1512. Di tahun yang sama, Spanyol juga tidak mau kalah. Mereka mendarat di bagian lain Kepulauan Maluku, yakni Tidore. Mereka memiliki berbagai macam alasan untuk datang ke Asia Tenggara ya, terutama ke Kepulauan Nusantara. Nah, terutama alasan utama itu ketika itu adalah masalah ekonomi. Sebetulnya akses untuk mendapatkan komoditi yang paling dicari yaitu rempah-rempah. Nah, ini yang mendorong mereka kemudian mencari jalan ya untuk menemukan kepulauan rempah-rempah yang selama ini letaknya sangat dirahasiakan. Dan itulah yang kemudian mendorong berbagai macam ekspedisi ya, di Eropa pada abad 15 untuk mencari jalan ke kepulauan rempah-rempah. Jadi orang Spanyol menempuh jalur melalui Samudra Atlantik, pergi ke arah benua Amerika, sementara orang Portugis turun menyusuri pantai Afrika untuk mencari jalan ke arah Asia. Nah, ini yang kemudian menyebabkan mereka, meskipun ada semangat kompetisi begitu ya, tetapi kemudian juga memicu berbagai macam hal yang lain, misalnya perkembangan pengetahuan tentang geografi, permukaan bumi, juga perkembangan pengetahuan tentang bangsa-bangsa lain yang kemudian menjadi awal mula dari ilmu yang disebut dengan antropologi, dan juga pengetahuan-pengetahuan lain termasuk juga pengetahuan di cabang ilmu pengetahuan alam seperti biologi dan segala macam. Jadi ekspansi bangsa Eropa itu menyebabkan dampak yang bermacam-macam. Dampak positif tentunya munculnya berbagai cabang ilmu pengetahuan baru, tetapi dampak negatifnya tentu saja memunculkan kolonialisme. Kedatangan Portugis dan Spanyol menjadi provokator yang memantik dan membakar perseteruan raja-raja penguasa wilayah di Kepulauan Maluku. Perang terjadi berulang kali di antara kedua bangsa Eropa dan masing-masing sekutu mereka. Setiap pihak melakukan segala siasat untuk menguasai hasil bumi Maluku. Salah satu cara yang digunakan untuk mempertahankan daerah kekuasaan itu adalah dengan membangun benteng. Kalamata, demikian nama benteng tinggalan Portugis ini. Dibangun tahun 1540, Benteng Kalamata atau Benteng Kayu Merah memiliki nama asli Santa Lucia. Benteng ini adalah penanda betapa kekuatan senjata dan kekerasan menjadi bagian tak terpisahkan sejak mula pertama orang-orang Eropa menjejakkan kaki di Nusantara. Halo guys, hari ini kalian tadi sudah melihat video materi. Untuk hari ini kita membahas tentang perkembangan kekuasaan Barat di Indonesia dan juga materi tentang pengertian kolonialisme dan imperialisme serta materi tentang penjelajahan samudra dari 4 bangsa besar, yaitu adalah bangsa Portugis, bangsa Spanyol, bangsa Inggris dan juga bangsa Belanda. Nah, dari 4 bangsa itu kalian akhirnya mengetahui bahwa 4 bangsa ini adalah bangsa yang melakukan penjelajahan sampai ke dunia timur, sehingga mereka akhirnya melakukan kolonialisme dan imperialisme dan kemudian menancapkan kekuasaannya di bangsa barat menuju ke bangsa timur. Nah, hari ini aktivitas yang perlu kalian lakukan untuk apa yang bisa kalian lakukan dan kerjakan hari ini, yang pertama adalah silakan kalian buka handout kalian di lembar yang kedua. Di situ ada kotak-kotak yang perlu kalian isi, silahkan kalian isi. Lalu kemudian yang kedua,
kalian nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan Mister sediakan melalui video setelah ini. Ya, yang perlu kalian kerjakan pada hari ini silahkan nanti kalian tuliskan itu, lalu kemudian hasilnya silahkan kalian foto dan kirimkan melalui foto. Oke? Mengerti untuk tugas hari ini ya. Thank you untuk atensi kalian pada hari ini. Terima kasih. God bless.